Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Mega Capital Indonesia. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital Indonesia. Selamat sore, Mas Lianto. Selamat sore, Mbak. Ini menarik ya, kalau kita lihat tadi berhasil ditutup naik 1,03 poin di level 5.127. Memang di awalnya juga sudah dibuka menguat tipis sih sebenarnya dari penutupan kemarin di 5.075. Ini nampaknya kan tidak sejalan dengan kalau dilihat secara psikologis rilis BPS yang menyatakan Indonesia masuk resesi teknikal begitu. Sebenarnya apa yang terjadi di pasar hingga indeks kita ini berhasil ditutup menguat hingga 1% lebih begitu? Oke, ya. Jadi menurut saya inilah dinamikanya pasar modal. Dinamika. Dan yang perlu kita tahu adalah pasar modal itu selalu bereaksi lebih cepat daripada kondisi awalnya. Ya, dari kondisi sekarang. Jadi pasar modal itu biasanya merefleksikan ekonomi 3-6 bulan ke depan. Nah, jadi memang apa yang terjadi hari ini, walaupun kita secara hari ini PDB untuk kuartal 2 kita dikeluarkan, di mana secara kuartal on kuartal dan juga year on year-nya kita negatif, tapi market masih bisa membukukan hari ini perdagangan yang positif. Karena kenapa? Karena banyak, pertama, memang inline. Ya, jadi kita udah siap-siap, memang banyak yang mengatakan bahwa kita akan memasuki tanda kutip technical recession, karena sudah dua kuartal ini negatif. Tapi banyak dari kita investor dan juga analis percaya bahwa nanti di kuartal ketiga di September itu akan GDP kita akan lebih membaik. Ya, kenapa? Karena di kuartal ketiga ini kita ada pilkada serentak, gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam kondisi seperti ini, di mana kuartal 2 ini di mana kita memasuki technical recession, ini sebenarnya udah ada tanda-tanda. Contoh seperti kemarin, walaupun di Juli ya PMI Indonesia itu udah mencapai sekitar 46,7. Itu kan artinya aktivitas manufacturingnya udah mulai naik karena di bulan sebelumnya 30-an kan. Tapi kok di bulan Juli itu kita masih deflasi. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Padahal pemerintah ini sudah menjalankan program pemulihan nasional yang 695 triliun itu. Nah, jadi ini sebenarnya juga PR buat pemerintah bagaimana mempercepat dana PEN itu. Karena sampai sekarang yang masih terserap pasar itu hampir hanya 135 triliun. Gitu sih. Ya, artinya sebenarnya pasar juga untuk hari ini, untuk melihat penguatan indeks hari ini memang sudah mengantisipasi semenjak penurunannya kemarin yang kembali menjauhi level psikologisnya hingga 5.006 begitu ya. Jadi kalau kemarin kita ingat hari Senin kemarin kan itu ada massive sell off besar-besaran. Padahal kita Juli ditutup di level sekitar hampir 5.150 ya akhir perdagangan Juli. Nah, tapi habis itu sell off. Nah, jadi saya rasa market udah antisipasi itu. Antisipasi market akan seperti apa melihat apakah ini akan berlangsung lama begitu, agak awet dengan di 5.100 lagi kita seperti apa market harus mengantisipasinya, Mas Lianto? Ya, kalau saya melihatnya dari psikologi pasar sendiri, terutama IHSG, sekarang ini pasar selalu berfluktuasi di antara 5.000 sampai 5.150. Nah, karena hari ini udah sempat di angka keramat 5.118 begitu ya, tapi ternyata loncat dari itu. Iya, nah kita harus lihat apakah pasar ini next karena ini udah di atas 5.100, apakah next dia mau di atas 5.150 atau tidak. Kalau misalnya memang mau di atas 5.150, berarti artinya semakin banyak investor yang percaya kalau misalnya di Q3 ini Indonesia kondisinya akan lebih membaik. Begitu. Tapi ini terlihat juga tidak dari optimisme pasar juga terlihat dari net foreign buy mungkin atau net foreign sell untuk hari ini? Nah, hari ini kalau kita lihat memang IHSG masih dilanda net foreign sell ya, sekitar hampir 428 miliar ya. Jadi memang mungkin kalau untuk equity market memang risk appetite investor asing belum banyak di sana. Karena kita melihat bahwa sebenarnya investor asing itu kalau kita lihat mereka masih lebih suka government bond kita. Karena kan kemarin sudah ada burden sharing, tanda kutip supply demand-nya di pasar udah dijaga, ditambah lagi juga kita prudent sebelumnya gitu. Jadi selagi investor asing melihat bahwa
government bond kita ini masih menarik buat mereka, valuasinya akan lebih menyasar itu, mereka akan menyasar itu terlebih dahulu gitu sebelum ke equity market. Baik. Gitu. Ini yang menarik lagi yang terjadi hari ini juga harga emas tembus 2.000 US dollar per troy ounce. Yes. Ini untuk harga emas untuk Antam sendiri hari ini seperti apa, dan apakah ini juga sejalan juga dengan harga emas yang karena faktor IHSG kita juga yang rebound hingga 1%? Ya, jadi kalau kita ngomong masalah harga emas ya, memang ini banyak faktornya. Pasti terutama emas itu selalu akan naik sejalan dengan ketidakpastian ekonomi satu. Yeah. Ketidakpastian politik, ya, tension antara US dan China. Yeah. Dan yang paling menarik di sini adalah harga emas akan selalu memiliki potensi untuk naik terus selama pemerintah-pemerintah di dunia ini, Jepang, Amerika, Eropa, selalu terus menggelontorkan dana, baik itu fiskal ataupun dalam bentuk quantitative easing untuk support ekonominya, begitu. Nah, jadi menurut saya sih memang harga emas itu kalau ditanya bisa sampai value-nya sampai berapa gitu ya. Ya sebenarnya infinity kalau misalnya kita melihat ke depan dunia akan lebih tanda kutip lebih banyak tensi geopolitik dan bisa saja ini melampaui 2000 more than gitu? bisa melampaui kapanpun. Ini tergantung investor, ya optimisme dari investor. Gitu. Apakah ini juga faktor dari banyak negara sekarang sudah mulai khawatir memasuki fase kedua lagi begitu hingga ini disasar kembali lagi sebagai safe haven yang difavoritkan oleh pasar? Yes, betul. Saya setuju sekali dengan pernyataan itu. Jadi mungkin harga emas ini bisa mulai koreksi. Pertama, kalau misalnya nanti vaksin virus corona ditemukan. Itu yang pertama. Dan mungkin harga emas bisa lebih terkoreksi lagi kalau tensi antara geopolitik antara Amerika dan China ini sudah lebih baik. Nah, yang ketiga. Nah, berarti ini juga kan sedang menunggu video conference begitu antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Betul. Bisa saja ini 2000 bergerak lagi begitu? Ya, bisa saja. Tapi memang again ya kita lihat di sini kan emas kan harganya naik terus selalu menuju ke level support yang baru ya begitu. Begitu sih. Oke, baik. Kalau kita sekarang beralih ke saham. Tadi diinformasikan oleh teman kita Kristo di BI bahwa ada dari perbankan masih menjadi penyokong IHSG sekarang menguat, pertambangan juga. Bagaimana dengan consumer goods begitu? Ya, kalau saya melihat consumer goods, memang secara sektoral kan dia kan bisa dikatakan defensif ya. Kemarin kita lihat bahwa pertumbuhan laba IJBP sendiri cukup menarik. IJBP gitu. Nampaknya sedang disasar ya. Dan hari ini juga kita udah mulai melihat seperti gudang garam dan MSP Sampurna itu ya juga membantu penguatan bursa. Tapi again, memang yang perlu kita ketahui sekarang itu juga adalah begini. Mungkin kenapa kok menggeliatnya nggak secepat yang lain gitu ya. Karena begini, kita tahu bahwa hampir 60% PDB Indonesia itu sekitar 55-60% ya, 58% itu tergantung dari konsumsi. Nah, dan tadi saya sempat katakan bahwa program pemulihan nasional dananya ini belum terserap. Nah, jadi sebenarnya apalagi terjadi deflasi tahun bulan Juli kemarin. Jadi artinya sebenarnya masyarakat kita terutama yang menengah dan mungkin menengah ke bawah, nah ini konsumsinya belum naik. Bahkan di sektor rokok sendiri pun malah yang menarik itu adalah pertumbuhannya di yang rokok kretek yang tanda kutip lebih murah, gitu. Kalau yang jenis mal ini malah kurang laku ternyata. Nah, jadi tidak terlalu signifikan juga untuk menopang beberapa saham-saham atau emiten consumer goods. Iya, kecuali daya beli masyarakat sudah mulai membaik dan inflasinya udah mulai picking up. Nah, ini makanya nih, kalau hopefully dengan adanya nanti pilkada serentak, ya pasti vaksin juga semakin mulai mendekati. Bisa menjadi katalis positif. Oke, baik. Terakhir, Mas Lianto, singkat saja analisis Anda untuk saham peluang besok seperti apa? IHSG kita? Di kondisi seperti ini saya masih suka dengan fundamental. Ya. Kalau untuk besok saya masih rekomendasikan satu saham di sektor telekomunikasi yaitu Excel, ya. Di mana investor bisa beli di level ini. Kemarin saya lihat harganya udah koreksi cukup dalam. Dengan target paling dekat kalau misalnya investor mau swing trading di sekarang kan sekitar 2.400-an ya. Swing trading terdekat mungkin sampai 2.800 sampai 2.850. Alasannya adalah pertama secara sektoral telekomunikasi ini kan
kita sedang perlukan. dimanfaatkan sekali untuk saat ini. Betul. Nah, tapi secara industrinya di pasar ya, ada Telco, ISAT, dan juga Telkom. Kenapa XL ini lebih menarik? Karena sebenarnya XL ini, kalau kita lihat ini, dia itu sudah mulai mencengkram pasar dan menggerogoti gaining market share, terutama di luar Jawa. Market lebih banyak mungkin menggunakan XL saat ini, begitu ya? Oke, baik. Gitu. Baik, itu referensi dari Anda untuk esok. Terima kasih banyak Mas Rianto Sudarso sudah hadir bersama kami sore ini di Closing Market. Terima kasih.